وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر. Puncak ibadah yang ditekankan sekali adalah ibadah haji. Karena haji itu terjadi 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ini puncaknya. Jadi kalau teman-teman ikut ONA Plus, travel, ataupun teman-teman ikutin program pemerintah, mungkin kalau ONA Plus 27 hari kadang-kadang atau 1 bulan lah di sana, atau pemerintah sampai 40 hari, ini semua teman-teman untuk memperbanyak ibadah saja di 2 masjid yang mulia, Mekah dan Madinah. Tetapi target utamanya haji cuma 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah yang Allah sebutkan di ayat ketiga tadi, wasyafa'. Syafa' adalah tanggal 8 sampai tanggal 13. Saya cerita sedikit masalah haji. 6 hari haji ini, 8 sampai tanggal 13, 2 hari diantaranya, yang hari pertama tanggal 8 dan hari terakhir tanggal 13, hukumnya sunnah. 4 hari yang terhimpit di tengah-tengah, 9, 10, 11, 12, ini hari wajib namanya. Dan saya kasih sedikit kerangka fikir haji ini. Haji sederhana sekali, lokasi yang dijadikan target 3. Mina, Arafah, Muzdalifah. 3 lokasi saja. Mina, Arafah, Muzdalifah. 5 hari kita, tanggal 8, lewatin 9-nya ya. 8, 10, 11, 12, 13, 5 hari ini semua di Mina. Tanggal 9, itu yang kita menggabung 2 tempat. Arafah, pagi, dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dan malamnya Muzdalifah. Itu rangkaian haji. Baik. Tanggal 8 disunnahkan jemaah haji untuk pakai baju ihram. Kemudian mereka masuk ke Mina. Mereka duduk berzikir, tasbih, tahlil, takbir, semua dibaca. Memperbanyak zikrullah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak taubat kepada Allah, berdoa. Hadir, kalau ada ustadznya datang di Indonesia, biasa bawa ustadz, bisa ceramah, gitu kan. Lalu sholatnya duhur asar dijamak, digabung, dikasar, dipangkas. Yang boleh dipangkas hanya sholat 4 rakaat. Duhur, asar, dan isya. Nggak ada pangkasan subuh menjadi 1 rakaat. Nggak ada juga maghrib 1,5 rakaat. Ya. Yang ada cuma 4 rakaat. Kemudian dijamak, digabungin, dikasar, kemudian ditakdim, dimajukan. Dan yang boleh dijamak teman-teman hanya duhur sama asar, maghrib sama isya. Isya sama subuh nggak boleh. Subuh sama duhur nggak boleh. Asar sama maghrib nggak boleh. Jadi hanya ini saja hukum syar'inya. Baik. Dijamak, qasar, ya, takdim, duhur, asar. Kemudian maghrib juga sama. Dijamak maghrib sama isya. Diqasar isya'nya saja. Kemudian ditakdim di waktu maghrib. Sampai besok pagi. Ini sudah selesai hari pertama tanggal 8 namanya tarwiyah. Tanggal 9 masuk hari wajib haji. Dan ini puncak ibadah haji. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah hadir di Arafah. Tanggal 9. Mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Tidak boleh keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Yang keluar batal hajinya. Makanya Nabi SAW mengingatkan para sahabat. Hati-hati. Arafah adalah haji puncaknya ibadah haji. Dan saya wukuf di Arafah sini, semua Arafah adalah padang. Jangan keluar sebelum terbenam matahari. Makanya sekarang pemerintah Saudi menahan di perbatasan agar jangan sampai ada jemaah haji yang keluar. Dan pemerintah Saudi melakukan satu perbuatan mulia. Kalau ada jemaah haji yang sudah terlanjur niat memang mau pergi haji dan sakit, tiba-tiba stroke, tiba-tiba sakit, selama masih bernafas belum meninggal, diberikan baju ihram dari rumah sakit, dibawa dengan mobil ambulan ke Arafah. Yang penting hadir di Arafah. Dan dianggap dia hadir haji. Gitu. Kalau yang lain, nanti di Mina, di Muzdalifah, ini bisa diganti dengan kurban, dengan dam, dibayar dengan sembelihan. Kalau seseorang punya udzur syar'i, sakit mendadak atau yang seterusnya. Baik, intinya adalah haji Arafah. Baik, di Arafah kita menjamak qasar salat, jamak duhur asar, qasar 2 rakaat, kemudian ditakdim, dimajukan. Lalu Nabi SAW memperbanyak doa di Arafah sampai terbenam matahari. Dan ini teman-teman, kalau Allah berikan kemudahan haji, jangan sibuk pada saat itu bicara sama teman-teman. Ini banyak orang yang kita duduk sudah di Arafah, kemudian duduk gosip lagi. Gunjing orang, fitnah, cerita. Maaf, kadang-kadang ada travel membawa pelawak, supaya ngelawakin jemaah haji. Ini bukan saatnya ngelawak di sini.
Kata Nabi SAW di Arafah, saya tidak menemukan, kata Nabi SAW, hari lebih banyak Allah, paling banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka dibandingkan Arafah. Hari itu pembebasan api neraka. Para ulama, Nabi SAW habis sholat duhur asar, di jamak takdim tadi di waktu duhur, beliau tidak bicara dengan siapapun, keluar dari kemahnya, lalu mengangkat tangan ke langit sampai terbenam matahari. Dari duhur sampai asar, ini berarti sampai maghrib. Berarti 5 jam Nabi SAW tidak turunkan tangannya dari langit, berdoa terus. Kita subhanallah sibuk dengan makan, dengan minum, cerita sama orang, bolak-balik, panas, dari panas ke dingin, akhirnya masuk kamar mandi, habis waktunya untuk itu. Rugi sekali. Malam hari setelah terbenam matahari kita menuju ke Muzdalifah, dan di Muzdalifah ini sholatnya di jamak, digabung maghrib isya, kemudian di qasar isya ini ditakhir, diterlambatkan. Sunnahnya begitu. Kemudian nginap, kalau bisa nginap bagus di Muzdalifah, kalau nggak bisa biasanya jemaah haji kita, travel kita hanya nunggu sampai pertengahan malam, di atas jam 12 malam mereka sudah tinggalkan. Ini juga dibolehkan oleh para ulama. Besoknya tanggal 10, ini hari raya Idul Adha. 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, ini puncaknya juga ibadah haji, gitu kan? Dan kita tahunya ini tanggal 12 September nanti. Idul Adha diberikan nama juga hari Nahar. Nahar itu hari kurban. Adha juga hari kurban, sama. Pada saat itu jemaah haji wajib melakukan 3 perbuatan, dan kalau sudah kerjakan salah satunya sudah boleh tahallul, cukur rambut pakai baju biasa. Mereka berkurban atau jumroh aqabah, melontar, dan jangan dibilangkan melontar setan, karena ini tidak ada setan di sana. Ini cuma simbolik saja, mengikuti sunnah yang diperintahkan Nabi SAW, karena mengenang kisahnya Ibrahim AS waktu melempar setan yang menggoda beliau untuk membunuh atau untuk menyembelih anaknya Ismail. Kemudian tawaf ifadah. Kalau jumrah aqabah nggak boleh ditunda, harus hari itu, hari nahar. Melontar 7 batu kecil, kerikil. Boleh di Muzdalifah diambil, boleh diambil di Mina, nggak masalah. Saya nggak tahu ini konsep dari teman-teman kita di Indonesia, dari mana harus batu diambil dari Muzdalifah saja. Kalau tidak bisa, tidak ada harus kembali ke sana. Ini nggak benar, tempatnya jauh. Jatuh ambil dari tempat yang terdekat saja. Ini harus hari itu. Kemudian tawaf ifadah, tawaf wajib haji, dan juga kurban boleh sampai hari terakhir tasyrik. Tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir haji. Kalau suami istri tidak boleh, semua boleh. Kalau dia sudah kurban, dia sudah jumrah, atau dia sudah tawaf ifadah, salah satunya dia kerjakan. Suami istri boleh membuka bajunya, tahallul, cukur rambut, kecuali hubungan suami istri pada saat mereka belum tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah baru boleh berhubungan. Baik, ini dikerjakan teman-teman sekalian. Setelah itu pakai baju biasa, tinggal di Mina selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Biasanya ada jemaah haji tanggal 12 sudah mau keluar dari Mina, namanya di biasa Indonesia mengatakan nafar awal, gitu kan. Tapi ini lebih baik jangan ditunda sampai tanggal 13, lebih afdal, karena Allah mengatakan liman ittaqa. Siapa yang lebih bertakwa, lebih baik dia tinggal di Mina. Dan kerjanya cuma jumrah. Mulai 11, 12, 13 hari tasyrik ini, jemaah haji jumrah, kecil, sedang, besar dengan 7 butir batu. Itu saja. Tanggal 13 selesai haji. Apa balasan bagi orang haji mabrur? Kata Nabi SAW, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dalam hadis yang lain juga sahih dikatakan, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat, rindu, sayang, cinta, kecuali pada istrinya tentunya. Kalau sama orang lain, kalau kita Indonesia mengatakan pacaran, gitu kan. Siapa yang tidak rafath, siapa yang tidak fusuk. Fusuk itu mencium, memeluk, memegang, dan tidak jidal, berdebat-debat di haji. Dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosanya. Dan ini puncak ibadah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah.